soal kenapa para saintis itu hampir sebagian besar menjadi ateis. Nah, itu bisa jadi bukti bahwa ada semacam pandangan filosofis yang melekat pada orang-orang yang berada di bidang sains gitu. Jadi kalau orang bilang bahwa sains itu murni mengurusi fakta, itu kan bukti bahwa kenapa orang sains banyak yang ateis, itu kan ada semacam embedded filosofi gitu loh. Mungkin Pak Freddy dulu bisa memberikan paparannya. Sebenarnya ada wacana tentang Islamic Science. Banyak orang kemudian bereaksi tanpa mengerti kenapa ada istilah itu, dan kemudian mengatakan, oh kalau kita ada Hinduistic Science atau Buddhist Science dan sebagainya. Sebenarnya dalam tradisi ilmu Islam seperti yang ditulis oleh Ibnu Sina nggak mengatakan psikologi Islam, psikologi enggak, ya hanya simply finnas, artinya psikologi di dalam sifatnya. Kenapa tidak perlu ada kata Islam? Ya, karena pada saat itu pandangan dunia ilmiah itu masih mengakomodasi realitas metafisik, sehingga itu tidak perlu dikatakan ada Islam atau Hindu atau apa, karena memang pandangan dunia yang ada pada saat itu sudah cocok dengan prinsip-prinsip keagamaan, keyakinan kepada yang gaib, misalnya. Nah sekarang, kenapa saya misalnya menggunakan istilah Islamic Science atau psikologi Islam? Karena kalau kita simply mengatakan psikologi, maka orang-orang psikologis akan marah, karena mengatakan kita tidak bicara hati, tidak bisa bicara roh dalam psikologi, karena terlarang sekarang ini kan dalam psikologi bicara hal yang non-empiris. Karena itu maka kita yang memang sudah punya tradisi epistemologi di Indonesia perlu mengatakan inilah, ya kan, ini ada tradisi dua, tradisi Barat, ada tradisi Islam, dan kita harus membaca karya-karya Islam itu dalam sesuai dengan tradisi epistemologinya. Jadi sekarang ini terpaksa kita menggunakan istilah Islam untuk menjelaskan bahwa ada perbedaan paradigma atau perbedaan pendekatan dan sebagainya. Kalau tidak, maka nanti ada bentrok. Ya kan? Psikologi behavioristik itu nggak menerima adanya misalnya jiwa sebagai substansi material. Jadi di sini kadang-kadang kita menggunakan. Tapi kalau misalnya ada suatu universitas sudah menerima pandangan epistemologi Islam, nggak perlu lagi pakai Islam terus. Ya kan? Katakanlah UIN misalnya sudah pakai epistemologi Islam, nggak usah ada sains Islam dan sebagainya. Sekarang ini kita lakukan untuk membedakan bahwa ini ada tradisi yang lain daripada ini. Ya, mohon dimengerti begitu. Kedua, yang kemudian disebut ilmu-ilmu Islam itu tidak selalu merujuk pada ilmu agama. Dan ini kekeliruan juga. Karena kita sama sekali tidak mengetahui perkembangan sains di dunia Islam, maka kemudian kita mengatakan bahwa seluruh produk ilmiah Islam itu adalah religius. Padahal di dalam tradisi ilmu Islam ada religious science, ada rational science. Nah kalau rational science memang pada rasio ininya, ya, validitasnya, jadi bisa dibantah, ya kan? Dan itu kemudian sesuai dengan faktanya seperti tradisi ilmiah ini. Kalau memang sudah nggak cocok ya bisa dibatalkan kan, tanpa harus membawa penafsiran Quran dan sebagainya, karena itu memang bidang yang berbeda. Masalahnya adalah bahwa kita tidak membaca itu. Kita menganggap bahwa Islam hanya memproduksi ilmu-ilmu agama, fikih, ya kan, ilmu kalam dan sebagainya, dan kita tidak pernah tahu bahwa ada tradisi ilmiah yang memang tidak menggunakan Quran sebagai ya. Jadi rational sciences itu memang rasio. Dan itu kemudian ada debat misalnya antara tulisan Aristoteles dibantah oleh Ibnu Haytham. Kemudian ini ada debat. Ya, jadi secara ilmiah aja memang faktanya adalah